Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Denisa Triandini, NIM 2211111037, mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai isi buku Filsafat Pendidikan Multikultural dengan penulis Dr. K. Irjus Indrawan SPDI, MPDI, dan kawan-kawan, dengan editor Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif, MPDI. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai isi buku Filsafat Pendidikan Multikultural. Yang akan saya bahas adalah bab 5 mengenai agama dan pendidikan multikultural di Indonesia. Kerangka teoritis tentang agama dan pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurut Liliweri, multikulturalisme adalah doktrin tentang penyadaran individu atau kelompok terhadap keberagaman kebudayaan. Tujuan multikulturalisme adalah mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, dan kerjasama antara etnis dan ras. Selanjutnya, etnis ditentukan oleh ras, adat, istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya. Ras diklasifikasikan berdasarkan tampilan fisik. Kemudian, hubungan sosial dilihat melalui interaksionisme. Maksudnya, hubungan sosial dilihat melalui interaksionisme, yaitu hubungan antara diri dan yang lain itu bersifat dialektis. Identitas diri dan identitas yang lain itu saling berkaitan dan berubah-ubah. Interaksi budaya itu tidak menghapus atau mempertahankan perbedaan, melainkan menantang diri, mendorong pembelajaran, menumbuhkan pertumbuhan terus-menerus. Pendidikan agama menjadi sarana penyadaran akan keberagaman budaya. Nilai-nilai kemanusiaan pendidikan agama itu penting untuk membentuk sikap toleransi. Kegagalan pendidikan agama ini dalam menanamkan kesalehan sosial ditandai oleh munculnya kekerasan dan kerusuhan bernuansa agama. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma pendidikan agama. Yang pertama, pandangan Biku Parek tentang multikulturalisme. Pandangan Biku Parek tentang multikulturalisme, multikulturalisme ini bukan doktrin politik atau aliran filsafat, melainkan perspektif hidup. Terdapat 3 prinsip dasar. Manusia dibentuk oleh budaya, namun tidak sepenuhnya ditentukan olehnya. Setiap budaya memiliki visi kehidupan yang berbeda, saling membutuhkan untuk menghadapi diri dan menghindari egosentrisme. Budaya itu bersifat plural, cair, dan terbuka melalui interaksi budaya lain. Yang kedua, pandangan Liliweri. Multikulturalisme adalah kebijakan pemerintah agar seluruh kelompok etnik atau suku dihargai, digunakan untuk membangun sikap apresiatif, toleransi, kesetaraan etnis, bahasa, agama, dan budaya. Contohnya, multikulturalisme ini dimasukkan dalam kurikulum di universitas di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia, multikulturalisme ini menurut pandangan Liliweri masih sebatas menurut buku Filsafat Pendidikan Multikultural ini, di Indonesia multikulturalisme masih sebatas wacana elit belum menjadikan kebijakan nyata. Yang ketiga yaitu kondisi di Indonesia.
Pendekatan multikulturalisme itu belum jelas. Sistem hukum tidak kondusif dan tekanan terhadap minoritas itu tinggi atau potensi konflik yang tinggi. Yang keempat yaitu pendidikan agama itu dipersoalkan, di mana dinilai gagal menghadirkan kesadaran pluralisme dan toleransi. Pendidikan agama di sekolah lebih bersifat pelajaran atau transfer ilmu, bukan pendidikan atau pembentukan kepribadian. Fokus pendidikan ini terlalu pada kecerdasan intelektual dan mengabaikan emosional dan spiritual. Yang kelima yaitu kritik terhadap pendidikan agama, hanya menyampaikan ajaran agama secara skriptual, kurang kontekstual, atau gagal menginternalisasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sosial nyata. Pendidikan agama seharusnya menjadi agama sosial, bukan sekedar dogma. Yang keenam yaitu kapitalisme dan pendidikan agama. Kapitalisme ini mempengaruhi kehidupan termasuk agama. Perlu teologi kontekstual, teologi yang selaras dengan realitas sosial dan lingkungan. Agama harus tampil secara fleksibel dan menyentuh berbagai diferensi sosial. Selanjutnya, yang ketujuh itu bahaya teodisi dan fanatisme. Kesalahan tafsir agama ini bisa melahirkan sikap eksklusif dan anarkis. Teodisi atau pembenaran Tuhan atas penderitaan ini bisa menutup ruang dialog. Jadi agama seharusnya membebaskan, menjamin multikulturalisme dan inklusif. Yang kedelapan yaitu masyarakat mengalami anomi. Jadi menurut Berger, individu itu kehilangan arah, pegangan nilai, dan makna hidup karena globalisasi. Jadi globalisasi ini menyebabkan gesekan antara nilai lokal dan global, juga sakral dan sekuler. Yang kesembilan itu adalah dampak modernisasi terhadap agama. Modernisasi ini bisa melemahkan institusi agama, tapi praktik spiritual itu tetap tumbuh. Pluralisme ini berkembang karena masyarakat makin beragam dan komunikasi global makin intens. Tidak relevan lagi mengklaim kebenaran absolut suatu agama. Yang ke-10 yaitu peran pendidikan perbandingan agama. Penting agar peserta didik ini terbiasa hidup dalam masyarakat majemuk, dengan tujuan menumbuhkan pemahaman, bukan membandingkan secara dogmatis, dan harus bersifat dialogis. Yang ke-11 yaitu pandangan menurut Durkheim. Jadi menurut Durkheim, agama ini harus dilihat dari peran sosialnya untuk menyatukan masyarakat. Pendidikan agama ini harus berfungsi secara sosial dalam mempersatukan komunitas multikultur. Jadi agama ini adalah fenomena budaya yang otonom dan tidak bisa direduksi menjadi alat ekonomi ataupun politik. Selanjutnya yaitu payung hukum. Yang pertama, dinamika kebudayaan. Jadi kebudayaan ini memiliki ritme, yaitu integrasi atau harmoni dan disintegrasi atau krisis. Jadi disintegrasi ini maksudnya ini bisa menjadi awal dari restrukturasi budaya yang lebih baik. Ketahanan budaya diperlukan untuk menghadapi arus globalisasi. Yang kedua, ada dampak globalisasi. Dampak globalisasi ini mengandung potensi penghancuran dari dalam dirinya sendiri menurut Friedman.
Muncul dikotomi antara negara sentrum dan periferi, nilai-nilai global merasuk ke budaya lokal dan menimbulkan konflik nilai. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu dan teknologi barat ini dianggap universal, mempengaruhi budaya timur. Teknologi ini membawa nilai-nilai yang bisa bertentangan dengan budaya lokal. Ketergantungan pada teknologi menciptakan tantangan terhadap identitas budaya. Yang keempat, kesadaran kesatuan dunia. Kedekatan antara timur dan barat menuntut pertukaran budaya dan spiritual. Jadi perlu saling memahami tanpa mendominasi satu sama lain. Penyatuan budaya merupakan keniscayaan, bukan untuk menjajah. Yang kelima ada peran agama. Jadi agama sebagai penopang budaya dan sumber nilai spiritual. Agama itu bukan dogma, tetapi praktik dan disiplin hidup. Spiritualitas diperlukan untuk menanggulangi krisis moral dan sosial. Reduksi agama menjadi dogma menghambat solusi spiritual. Yang keenam yaitu krisis spiritualitas dan demokrasi. Ketidakhadiran spiritualitas dalam politik ini melahirkan tirani. Demokrasi sejati ini menerima semua kelompok tanpa adanya diskriminasi. Minoritas yang ditekan menandakan demokrasi yang gagal. Yang ketujuh, spiritualitas sebagai etos bangsa. Spiritualitas menjaga ketahanan budaya dari dominasi globalisasi. Jadi manusia tidak boleh playing good, harus menciptakan kesejahteraan bersama. Visi kesejahteraan bersifat universal, bukan untuk dipaksakan. Yang kedelapan yaitu krisis sistem hukum nasional. Pasca reformasi terjadi kecenderungan meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tumbuhnya pluralisme hukum, yaitu agama, adat itu melebihi era kolonial. Selanjutnya yang kesembilan yaitu tantangan 3 pilar hukum, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini belum bersinergi dengan baik. Jadi masih terjadi mafia peradilan, jual beli sidang, dan pelanggaran etika. Jadi hukum harus dibangun sebagai payung perlindungan bagi masyarakat plural. Yang ke-10 yaitu bahaya instrumentalisasi agama dan politik. Agama dan politik sering dijadikan alat untuk menekan kelompok lain. Hal ini harus dihindari agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Mungkin sekian penjelasan saya, yang dimana tadi penjelasan saya berdasarkan buku Filsafat Pendidikan Multikultural dengan penulis Dr. T. Irjus Indrawan, SPDI, MPDI, dengan editor Profesor Dr. Haji Muchtar Latif, MPD. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.